Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menawarkan diversi untuk pelaku anak AG dalam kasus penganiayaan David Ozora. Namun menurut kuasa hukum David Ozora, pelaku AG berperan besar dalam penganiayaan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan menawarkan restoratif justice atau penyelesaian hukum secara damai dalam kasus penganiayaan oleh anak ex-pejabat pajak Mario Dandi terhadap David Ozora. Penawaran ini dilakukan ketika berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, saat menjenguk David di rumah sakit. Namun, tak berselang lama, Kajati pun meralat pernyataannya. Kajati DKI memastikan tak ada opsi penghentian penuntutan melalui restoratif justice untuk tersangka Mario dan Shane. Pernyataan yang disampaikan Reda saat itu ditujukan untuk pelaku AG, anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak ada yang berubah sikap. Itu pertanyaan waktu di doorstop. Ada yang menanyakan, tetapi kaitannya kasus AG. Gitu. Dan kami cerita dalam konteks tersebut ada konteks kasus AG yang notabene masih di bawah umur. Gitu. Nah, kalau kasus yang masih di bawah umur, itu ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang memang memberikan opsi diversi namanya. Gitu. Sementara itu, kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini, mengapresiasi Kajati sudah mengklarifikasi. Namun, Melissa berharap Kejaksaan mengikuti jejak penyidik Polda Metro Jaya yang menjerat AG 12 tahun penjara lantaran peranan pelaku AG cukup besar dalam penganiayaan, sehingga keluarga menolak diversi yang ditawarkan Kajati DKI Jakarta. Terkait dengan diversi terhadap anak, itu kan diatur dalam sistem peradilan pidana anak ya, di mana ini dimungkinkan apabila ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Tetapi kan dalam kasus ini itu ancaman pidananya 12 tahun pidananya. Nah, kami berharap Kejaksaan mengikuti jejak penyidik Polda waktu itu, melihat peranan dari anak berkonflik hukum AG ini cukup besar sehingga tidak memungkinkan juga rasanya bagi keluarga, ditambah lagi kondisi anak korban D sampai hari ini 25 hari masih dirawat di ruang ICU. Kemarin kan Pak Kajati juga sudah lihat bagaimana kejinya perbuatan itu dan bagaimana akibat terhadap anak korban, sehingga sampai detik ini rasanya untuk diversi kami dari pihak keluarga juga rasanya tidak akan membuka untuk ruang-ruang diversi begitu. Jumat sore, dua tersangka Mario dan Shane menjalani pemeriksaan oleh Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor) di Polda Metro Jaya. Dalam proses pemeriksaan, Apsifor Anak menilai dari sudut pandang psikologis seperti perilaku dan tingkah laku kedua tersangka. Dalam waktu dekat, Polda Metro Jaya juga akan memanggil 4 orang yang berstatus sebagai saksi. Tim Liputan Media Group Network.